Selamat siang, perkenalkan nama saya Mela Desta dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang pengertian paragraf dan fungsi paragraf, tanda paragraf, struktur paragraf, dan jenis paragraf. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Pengertian paragraf merupakan kumpulan kalimat yang berkaitan satu sama lain untuk mengembangkan satu ide atau gagasan utama. Paragraf biasanya terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Contoh kalimat paragraf. Misalnya, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Dari hutan tropis, pegunungan, hingga lautan, Indonesia menawarkan berbagai sumber daya alam yang tak ternilai. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil komunitas utama di Indonesia. Yang kedua, ada fungsi paragraf. Fungsi paragraf adalah sebagai unit terkecil dalam sebuah tulisan yang berisi satu gagasan utama yang dikembangkan melalui kalimat-kalimat penjelas. Berikut adalah beberapa fungsi paragraf. Yang pertama, menyampaikan gagasan utama, yang dimana menjelaskan ide pokok atau gagasan utama yang disampaikan oleh penulis. Pengembangan ide, yang dimana kalimat-kalimat dalam paragraf memberikan penjelasan atau informasi tambahan yang mendukung ide utama. Dan selanjutnya, membuat teks lebih terstruktur. Paragraf membantu mengorganisasi tulisan sehingga lebih mudah dipahami pembaca. Contoh paragraf. Contoh fungsi paragraf dalam teks deskripsi, misalnya untuk memberikan gambaran yang jelas tentang suatu tempat. Pantai Sanur adalah destinasi wisata yang populer di Bali. Pantai ini memiliki pasir putih yang lembut dan air laut yang jernih. Saat matahari terbit, pemandangannya sangat memukau, membuat banyak wisatawan datang untuk menikmati keindahannya. Dan yang ketiga ada tanda paragraf. Tanda paragraf adalah simbol atau format yang digunakan untuk menandai awal sebuah paragraf. Secara umum ada dua cara untuk menandai paragraf. Tanda paragraf menunjukkan pergantian ide atau topik dalam sebuah teks secara umum. Paragraf ditandai dengan yang pertama ada indentasi pada kalimat pertama atau spasi kosong di antara dua paragraf. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar, contoh tanda paragraf misalnya sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia, Indonesia memiliki potensi besar dalam bidang ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang melimpah dan sumber daya alam yang melimpah menjadi modal utama pembangunan. Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia tidaklah sedikit. Misalnya, ketimpangan sosial, infrastruktur yang belum merata, serta korupsi menjadi hambatan yang harus diatasi. Struktur paragraf dan contohnya. Struktur paragraf dan contohnya. Struktur paragraf adalah susunan atau organisasi bagian-bagian dalam sebuah organisasi, sebuah paragraf yang memungkinkan pembaca untuk memahami ide atau informasi yang disampaikan dengan jelas dan sistematis. Secara umum, struktur paragraf terdiri dari paragraf umum, memiliki struktur sebagai berikut. Kalimat utama, kalimat yang mengandung gagasan pokok, kalimat penjelas, kalimat-kalimat yang menjelaskan atau mendukung gagasan utama, kalimat penutup atau opsional, kalimat yang memberikan gagasan atau kesimpulan. Contoh struktur paragraf. Misalnya, cuaca ekstrim bisa berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Kalimat utama. Ketika suhu terlalu panas, risiko dehidrasi dan heat meningkatkan terutama pada anak-anak dan lansia. Selain itu, cuaca dingin yang berlebihan juga bisa menyebabkan
hipotermia yang berbahaya jika segera ditangani, atau kalimat penjelas. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh saat cuaca tidak menentu, atau kalimat penutup. Dan yang kelima ada paragraf. Jenis paragraf. Jenis paragraf adalah pembagian atau klarifikasi paragraf berdasarkan tujuan penulisannya, gaya penyampaiannya, serta fungsi yang ingin dicapai dalam sebuah teks. Setiap jenis paragraf memiliki karakteristik dan struktur yang berbeda untuk mencapai tujuan komunikatif tertentu. Paragraf biasanya dibedakan berdasarkan beberapa kriteria seperti berdasarkan letak gagasan utama. Ada deduktif, gagasan utama di awal paragraf. Ada induktif, gagasan utama di akhir paragraf, dan ada campuran, di mana gagasan utama di awal dan akhir paragraf. Dan ada berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan ada naratif, menceritakan suatu peristiwa, dan ada deskriptif, menggambarkan suatu tempat, benda, atau orang. Ada eksposisi, menjelaskan suatu topik, dan ada argumentatif, mengemukakan pendapat dan bukti. Dan ada persuasif, membujuk pembaca agar setuju dengan pendapat penulis. Contoh dari jenis paragraf saya ambil dari deduktif. Belajar itu penting. Dengan belajar kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang berguna untuk masa depan. Selain itu, belajar juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analisis kita. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.